Selamat bertemu kembali. Dalam diskusi kita kali ini adalah mengenai hukum Kirchhoff. Ya, ini adalah mengenai fisika listrik. Ya, salah satu materi untuk fisika listrik. Kirchhoff adalah salah satu fisikawan yang berjasa dalam ilmu kelistrikan. Hukumnya yang terkenal yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Penjelasan kedua hukum tersebut, hukum Kirchhoff ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff. Nah, ini penjelasannya, yang adalah seorang ahli fisika dari Jerman. Kirchhoff menjelaskan hukumnya tentang kelistrikan ke dalam dua bagian, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Nah, hukum Kirchhoff 1. Hukum ini merupakan hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang mengalir tidaklah berubah. Jadi pada suatu percabangan, laju muatan listrik yang menuju titik cabang sama besarnya dengan laju muatan yang meninggalkan titik cabang itu. Dalam fisika, laju muatan listrik adalah kuat arus listrik ampere, ya, pergerakan dari muatan listrik, pergerakannya tinggi itu berarti arusnya besar atau kuat arusnya tinggi. Oleh karena itu bunyi hukum Kirchhoff 1 lebih umum ditulis, ya, bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik itu. Hukum Kirchhoff 1 disebut juga sebagai hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff's Current Law, ya. Itu KCL, bahasa Inggrisnya KCL. Nah, ini contoh percabangan sederhana, ya. Ini ada I, nah di sini I1 masuk, dalam percabangannya akan terpisah, ya, ada I3 dan I2, ya. Kalau dia masuk kemari, kemudian kalau ini dihubungkan lagi, ya, keluar lagi dia di sini I1, ya, karena muatan terpisah, ya, ada yang melewati I1 dan ada yang melewati I2, ya, bukan melewati I1, maksudnya tetap yang melalui cabang di atas ini adalah I2 dan melalui cabang bawah ini adalah I3. Berdasarkan gambar ini, ya, besar kuat arus total yang melewati titik percabangan A, ya, ini, ya, secara matematis dinyatakan sigma I masuk, ini I masuk, ya, jumlahnya sama dengan sigma I keluar. Jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Ya, kalau didalamkan di aljabar, dalam rumus aljabar menjadi besarnya adalah I1 sama I2 tambah I3. Hukum Kirchhoff 1. Nah, ini penjelasannya, ya. Sigma I masuk adalah jumlah arus masuk, satuannya ampere. Ya, sigma I keluar adalah jumlah arus keluar. Dalam hal ini adalah satuannya adalah ampere, kuat arus. Ya. Hukum Kirchhoff 2. Hukum ini berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang yang digunakan untuk menganalisis beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup. Ya, hukum Kirchhoff 2 disebut juga sebagai hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff's Voltage Law, ya, KVL. Nah, bunyi hukum Kirchhoff 2 adalah jumlah aljabar beda potensial, ya, tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Wah, ini gimana, ya? Nanti kita lihat diagramnya. Versi lain dari hukum Kirchhoff 2 yaitu pada rangkaian tertutup berbunyi jumlah aljabar GGL, ya, gaya gerak listrik, ya, lambangnya ini, ya. Ada yang pakai sigma, tapi lambang yang saya tahu asalnya itu adalah ini, ya. Apa ini, epsilon, ya. Dan jumlah penurunan tegangan I kali R, ya, adalah sama dengan 0. Ya. Jadi tegangan itu V dan I kali R, ya, ini, ya, I kali R. Jadi bukan IR singkatan, tapi I kali R. Itu sama dengan 0. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai sigma epsilon ini tambah sigma IR sama dengan 0. Nah, mari kita lihat diagramnya, ya. Nah, seperti ini diagramnya. Ya, ini untuk pengertian aja, ya, bukan berarti seperti itu, pengertian aja.
Ya, di tengah ini saya panahnya kurang besar ini ya. Tapi ini adalah pergerakan dari loopnya ya. Ya, saya harus gambarkan di sini pergerakan di loopnya adalah seperti ini. Ya. Buat apa mengetahui loopnya itu? Ya, nanti ini adalah hukum untuk memudahkan kita ya, aturannya. Ya. Kalau kita mengasumsikan atau membayangkan bahwa loopnya berputar seperti ini, ya, jadi searah jarum jam, ya berarti aturannya adalah searah jarum jam. Kalau dia berlawanan arah ya aturannya berlawanan arah. Tuh, kok bisa gitu Pak? Nanti kita diskusikan. Berdasarkan gambar, total tegangan pada rangkaian adalah VAB, antara A dan B ini ada tegangan, kemudian VBC, kemudian VCD, dan VDA. Itu jumlahnya sama dengan 0. Nah, hukum Kirchhoff 2 ini menjelaskan bahwa jumlah penurunan berbeda potensial sama dengan 0, artinya tidak ada energi listrik yang hilang dalam rangkaian atau semua energi listrik diserap dan digunakan. Nah, kita pegang prinsip itu dulu. Ini nanti kita tahu ini adalah sumber energinya, sumber listriknya ya, sumber listrik. Nah, ini memang diagram yang dibuat untuk ilustrasi aja ya. Untuk menganalisis suatu rangkaian listrik menggunakan hukum Kirchhoff 2 diperlukan beberapa aturan atau perjanjian. Yang pertama, pilih loop untuk masing-masing lintasan tertutup dengan arah tertentu. Nah, dengan arah tertentu ini saya katakan ya, kalau kita mengasumsikan arahnya, misalkan arah jarum jam, ya aturannya kita adalah aturan searah jarum jam. Ya. Ya, atau sementara itu lupakan dulu ya. Tadi karena kita belum tahu arah loopnya itu kemana. Nanti kalau sudah ada besar-besaran kita baru tahu. Ya, tetapi kalau misalnya kita mengasumsikan salah, artinya arahnya ada berbeda, tapi itu harus konsisten di semua tempat. Anda tidak akan salah menghitungnya. Ya, nanti pada dasarnya pemilihan arah loop bebas, namun jika memungkinkan usahakan searah dengan arah arus. Ya. Saya pernah mencoba di sebuah simulator. Ya. Kalau di simulator langsung terlihat ya arah arusnya. Ya. Tapi kalau di dalam loop ini, di dalam rangkaian ini kita belum tentu benar arusnya, ya, tergantung besar tahanannya, kemudian GGL-nya berapa, ya, gaya gerak listriknya yang lambangnya epsilon tadi ya. Maksudnya bebas di sini bebas ya arahnya mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Tadi saya jelaskan. Nah, segini. Ini adalah sebuah rangkaian, satu rangkaian ya, sama. Ya. Kalau kita asumsikan bahwa kita membayangkan bahwa yang terjadi adalah arah arusnya seperti ini, ya, arah loopnya, pergerakan arusnya seperti ini, ya kita harus konsisten. Ya, artinya apa konsisten? Nanti ini tahanan ini, ya, atau resistansi ini bisa berupa apakah dia min atau plus tergantung kepada apa yang kita asumsikan. Ya. Nah sekarang yang sebelah kanan arah loopnya berbeda. Ya. Apa boleh. Ya, nanti akan suatu saat kita akan lihat kalau ini nilainya negatif berarti arah harusnya kebalikannya seperti itu. Jadi ini adalah sedikit pengetahuan bagaimana kita mengasumsikan sebuah arah arus dalam sebuah rangkaian listrik untuk mempersiapkan dari hukum Kirchhoff 2. Pada suatu cabang jika arah loop sama dengan arah arus maka penurunan tegangan I kali R ini ya, I kali R ini bertanda positif. Nah ini, ya, kalau seluruh persamaannya ini baru sederhana satu ya. Nanti ada contoh soalnya. Apabila loopnya berlawan arah jarum jam, tetapi arusnya searah jarum jam, maka IR-nya bertanda negatif. Ini kalau kita misalnya salah mengasumsikan. Nah, nanti kita lihat. Jika saat mengikuti arah loop, kutub sumber tegangan yang lebih dulu dijumpai adalah kutub positif, ya, maka GGL bertanda positif. Tadi ini ya, arahnya seperti ini ya, misalkan arah arusnya adalah seperti ini. Oh, yang ketemu kutub positif dulu, maka dianggap GGL-nya bertanda positif. Apa itu GGL? Satuannya saya ulangi lagi adalah tegangan atau volt, satuan tegangan. Sebaliknya, jika kutub yang lebih dahulu dijumpai adalah kutub negatif, kalau dia berjalan ini ya karena dia berjalan ke arah mana ketemu negatif dulu, maka GGL-nya
bertanda negatif, kayak gerak listrik, ya, yang epsilon tadi. Nah, ini satuannya adalah volt. Contoh soal, suatu rangkaian listrik seperti pada gambar ya, seperti ini ya. Ini ada tahanan R2 sama 6 ohm, kemudian ada GGL ya, sama dengan 6 volt. Tahanan ini adalah 4 ohm. Jadi ini di sini ada GGL 12 volt. Ya. Kemudian ini ada tahanan. Ya. Ini arah arusnya kemana? Ya. Ini saya gambarkan arah arusnya ke kanan. Ya. Jadi kenapa harus kena ke kanan? Ini kita lihat ya. Ini arah loopnya. Nah, itu memudahkan asumsi. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2, berapa besar kuat arus listrik yang mengalir? Nah, kemudian kita lihat bagi GGL1 6 volt, GGL2 sama dengan 12 volt. Nah, R1 2 ohm, R2 6 ohm, R3 4 ohm. Anda lihat di sini ya. Benar nggak ya? 4 ohm ya, betul. Berapa besar kuat arus I? I ini berapa besar? Nah, gambarnya saya pindah di sini untuk memudahkan lihat ilustrasinya. Sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, karena ini berarah seperti ini, ya, pertama itu GGL yang 2 ini, ya, karena arus kalau berjalan dari belakang kemari, ya ketemu min dulu. Ya, kita berikan GGL-nya itu adalah min. Ya, min GGL-nya supaya tidak terlalu bingung, ya ini sudah saya isikan GGL-nya 12 volt. Kemudian arusnya berjalan, lupakan dulu sementara tahanannya, kemudian dia bertemu plus di sini tuh GGL yang kedua. Ya, karena kita begitu sigma GGL ketemu plus, tandanya harus plus. Kemudian kita tulis GGL 1. Nah, ini sudah saya terjemahkan, saya berikan harga 6 volt. Nah, ditambah minus ini ya karena arahnya, kemudian ini untuk ini juga volt ya, I kali R itu volt ya, I kali R, I kali R3 ya, R3 mana R3 ini ya. Ditambah I R2 ini sudah 1 2 3 R2 itu 1 ya. Oh salah saya, ini sebetulnya R1 ya, gambarnya R1, tolong dikoreksi ya, saya menggambarnya cepat-cepat, saya lupa tinggal copy ternyata ada yang salah ya. Ini R1, kita lihat R1 2 volt. Kita masukkan semuanya, minus 12 tambah 6 I kali 4 ya, ditambah I kali 6 ya, 6 ini R2, I kali 2 ini R1 ya, ini ya. Sehingga kita dapatkan persamaan 12I minus 6 sampai 0 ya. Setelah kita sederhanakan lagi, 12I sama dengan 6, berapa arusnya? I sama dengan 0,5 ampere. Arahnya kemana? Benar nggak ini arahnya seperti ini? Karena dia plus, bukan min, maka arahnya benar. Nah, Anda boleh coba silahkan kalau Anda arah loopnya, ya, Anda menduga arah loopnya, katakan adalah sebaliknya. Jadi yang kita lihat nanti adalah pada waktu arah loopnya berbeda, kemudian pertama yang diketemukan pada GGL 1, ada GGL 2, ya, itu adalah plus, maka ini adalah plus. Ya. Kemudian kita jalankan lagi ke arah GGL 2-nya adalah min, ini min. Ya. Jadi dari sini aja kita lihat, karena IR 1, 2, dan 3 itu sama semua nanti. Ini hanya dibalik, sehingga nantinya muncul di sini adalah min 6. Karena di ini ya 12I ditambah 6 jadinya nanti. Karena 12-nya menjadi plus, I-nya menjadi GGL 1-nya menjadi 6 min. Ya. Sehingga 12I ditambah 6 sama dengan 0, sehingga 12I sama dengan min 6. Harusnya min 0,5. Nah, disinilah kita lihat, kita tahu bahwa loop kita adalah sebenarnya terbalik. Ya. Tapi tidak masalah. Ya, untuk menentukan itu bukan berarti arusnya adalah 0,5 ampere. Ya. Minus 0,5, tapi arusnya ada 0,5 ampere. Ya. Arah loopnya harus dibahas sehingga kita tahu arah pergerakan dari kuat arusnya, ya, dari kuat arus listriknya. Nomor 2, perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Nah, ini tidak bisa diselesaikan dengan hukum
Kirchhoff 1. Ya, karena kita tahu ya, tapi masuk juga ada beberapa yang masuk ya Kirchhoff. Ya, sebagai contohnya adalah kalau ada arus di sini, begitu dia masuk percabangan, dia akan dipecah. Ya, I dipecah menjadi I1 dan I2. Berapa besarnya I1? Tergantung tahanannya, tergantung juga di sini kalau ada itu apa namanya GGL-nya, ya, dan seterusnya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, mari kita lihat selanjutnya. Jika diketahui bahwa GGL1, saya harus memberikan gambar sendiri. GGL1 sama dengan volt, GGL2 sama 8 volt, GGL3 sama dengan 10 volt, ya. R1 sama 12 volt, R2 sama 6 ohm tahanannya, dan R3 sama dengan 6 ohm. Besar kuat arus listrik adalah, nah, pertanyaannya harusnya besarnya arus listrik berapa dan arah loopnya kemana. Nah, gitu ya. Nah, ini sudah diasumsikan bahwa loopnya adalah seperti ini. Ya. Kalau loop yang di rangkaian di atas ada seperti ini, maka yang bawah juga seperti ini. Ya, karena kita lihat pergerakan arusnya adalah seperti ini. Ya. Nah, jadi pergerakan arusnya adalah seperti ini, sehingga loopnya adalah di sini ada seperti itu, dan loopnya di atas ada pergerakan ini adalah seperti itu. Baik, jawabannya ya I sama dengan I1 plus I2. I2 sama dengan I minus I1. Ini persamaan pertama. Kok bisa begitu? Nah, jadi ini sama dengan I1 ditambah I2. I arus yang dari atas ini adalah I1 tambah I2. Nah, itu masih masuk dalam hukum Kirchhoff 1. Nah, oh ya, ini Kirchhoff 1. Nah, kita mempunyai persamaan pertama. Yang kedua, ini saya masukkan gambarnya. Sigma GGL sampai sigma IR sama dengan 0. Nah, kita lihat di ini ada GGL 2 dan GGL 1. Untuk lingkaran ini dulu kita selesaikan. GGL, karena kita melakukan putaran seperti ini, maka GGL itu 2. Kalau dia bergerak, ketemu momen dulu ini. Jadi di sini minus. Kemudian arah arusnya kita asumsikan seperti ini. Oh, ketemu momen lagi. GGL untuk yang 1 itu juga minus. Ya, kemudian kita masukkan yang I1R2. Kemudian di sini I kali R1. Ya, I kali R1 dan I1 kali R2 sama dengan 0. GGL 2 berapa? Tadi sudah ditentukan 8. Mudah-mudahan saya salah. GGL 1 sama 16. I, jadi ini ya, bukan I1 ya, kali 12. Ya, yang di atas ini masih I ya. Karena setelah ada I1, ada I2, dia kembali menjadi besarnya menjadi I. Ya, ingat ya, bahwa begitu masuk dan keluar itu I itu adalah selalu sama. Itu hukumnya. Sehingga kita lihat ini sudah kita susun I1 kali R2, I1 kali R2. Oke. Sehingga kita mendapatkan setelah kita selesaikan persamaan kedua adalah 4I tambah 2 I1 sama dengan 8. Nah, kita sekarang lihat yang loop yang bawah. Loop yang bawah ya, arah arusnya adalah gini ya. Sementara lupakan arah arus ini kalau dari yang atas. Ya. Arah arusnya seperti ini. Pertama, kita berputar seperti ini. Pertama, GGL-nya ketemu apa? Plus. Jadi GGL besarnya plus. Kemudian kita jalankan, ini ketemu plus. Oh, ini salah. Oh, ini harusnya plus ya. Nah, kita lihat plus lagi. Nah, ini harus diganti lagi. Nah, jadi ini plus juga, dan plus berdasarkan loopnya ya. Salah tanda. Ditambah I2, mana I2? I2 kali R3. Nah, ini I2 yang lewat sini ya, kali R3. Ditambah I1 kali R2. Nah, karena ini 1 harusnya di sini ya. Sementara kita lupakan, kita buat loopnya seakan-akan dia berjalan seperti ini. Nah. Baik, jadi persamaan yang benar ya bawah ya, setelah itu. Kemudian 10 tambah 8, I2 kali 6 tambah I1 kali 6 sama dengan 0. Dapatlah kita mendapatkan suatu persamaan lagi. I2 plus I1 sama dengan minus 3. Nah,
Ini adalah untuk yang loop yang kedua. Sekarang kita gabungkan persamaan 1 ini, persamaan 3 ini. Kita gabungkan, substitusikan ya. Didapatkan bahwa I minus 2I sama dengan minus 3. Ini persamaan keempat, hasil substitusi persamaan 1 dan 3. Kemudian eliminasi persamaan 2 dan persamaan 4. Nah, kita tahu ya, penyelesaian aljabar ada seperti ini. Ya, itu dieliminasi sehingga muncullah I sama dengan 1 ampere. Jadi 2 dan 4 begitu kita kumpulkan maka kita ketemukan bahwa I adalah 1 ampere. Nah, sementara karena yang ditanyakan adalah I, ya selesai kita menghitungnya. Nah, review. Hukum Kirchhoff 1 disebut sebagai hukum percabangan atau junction rule. Hukum ini merupakan hukum kekekalan muatan listrik. Ya, arus, kuat arus. Arus listrik melalui percabangan akan terbagi ke setiap cabang. Ini review secara singkatnya. Besaran arusnya tergantung pada hambatan di cabang tersebut. Jika hambatan besar, maka arus listrik mengecil. Ya, begitupun sebaliknya. Ya, kalau tahanannya agak kecil, ya arusnya mungkin lebih besar. Bunyi hukum Kirchhoff 1 adalah arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan kuat arus yang keluar pada titik percabangan tersebut. Ini maksudnya ya, kuat arus ini ya. Ya sama, umumnya kita mengatakan arus. Ya, satuannya ada ampere. Hukum Kirchhoff 2 disebut juga sebagai hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff's Voltage Law. Ya, KVL. Nah, hukum ini berlaku untuk rangkaian tak bercabang dengan tujuan menganalisis tegangan dari suatu rangkaian tertutup. Ya, contoh soal yang kedua tadi. Hal ini dikarenakan terdapat rangkaian yang tidak bisa disederhanakan dengan kombinasi seri dan paralel. Umumnya kondisi ini terjadi saat 2 atau lebih gaya gerak listrik GGL dalam rangkaian yang rumit. Maka penyederhanaan rangkaian ini butuh teknik khusus agar dapat mengoperasikan dan menjelaskan rangkaian tersebut. Bunyi hukum Kirchhoff kedua, di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik epsilon ini ya, dengan penurunan tegangan I kali R sama dengan 0. Nah, ini akhir dari diskusi kita ya. Nah, saya kembali lagi. Ya, yang ingin saya itu ya untuk latihan Anda. Ya, saya sendiri belum pernah nyoba ini ya. Bagaimana kalau kita mengasumsikan bahwa pergerakan loopnya adalah sebaliknya, kebalikan dari ini. Ya mungkin Anda tanya, ini sudah jelas Pak, ini kalau gerakannya seperti ini, belum tentu. Ya kalau kita masukkan dalam simulasi, ya saya pernah memasukkan semacam ini dengan asumsi loopnya seperti ini. Setelah saya lihat ternyata pergerakan elektronnya ada sebaliknya. Ya, kebetulan yang soal kita ini langsung ketemu bahwa I sama dengan positif. Nah, sekarang Anda coba dibalik. Apakah benar sama 1 ampere, tapi besarnya adalah satuannya adalah min atau negatif. Nah, itu yang saya inginkan untuk latihannya supaya kita tahu bahwa apa yang kita lakukan benar. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan bermanfaat.